Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat diterima dengan baik? Teman-teman semua, terima kasih Pak Setiawan, Dekan Sekolah Pascasarjana Unpad atas kesempatannya bagi kami dari Pusat Riset Pajajaran Halal Center untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan beberapa program dan pesan yang menurut kami penting untuk diketahui oleh teman-teman di Unpad, termasuk di Sekolah Pascasarjana. Karena tujuan dari Pajajaran Halal Center ini ingin mewujudkan ekosistem halal di Universitas Pajajaran dan juga bisa mendukung program-program pemerintah terkait dengan halal science, kemudian perwujudan ekosistem halal dan juga majunya industri halal di Indonesia. Sehingga Unpad merasa perlu berperan aktif di dalam mewujudkan itu semua. Baik, kita mulai. Sebelum saya masuk ke dalam inti dari materi yang ingin saya sampaikan, sedikit saya sampaikan bagaimana sebenarnya kondisi industri halal di Indonesia sebagai overview. Silakan. Nah, jadi ini teman-teman semua kita tahu ya bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga ini menjadi satu alasan mengapa sudah selayaknya ekosistem halal ini terwujud di Indonesia. Karena memang selain kebutuhan, juga ini merupakan peluang bagi majunya industri halal di Indonesia. Selama ini Indonesia hanya berperan sebagai konsumen. Nah, jadi produk-produk halal itu kebanyakan datang dari luar negeri, dari Eropa, dari Asia juga, kemudian dari Afrika, Timur Tengah, dan lain-lain. Ini membanjiri produk-produk mereka itu membanjiri Indonesia. Padahal kalau dilihat dari potensi negara kita, tentu kita bisa sebenarnya menjadi salah satu produsen produk-produk halal yang dibutuhkan oleh dunia sebenarnya. Jadi sudah saatnya Indonesia berperan aktif di dalam mengelola juga memproduksi produk-produk halal. Jadi ini juga bisa mendorong tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun memang pada tahun-tahun belakangan ini nampak jelas bagaimana pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bisa dilanjut? Nah, ini beberapa pandangan dunia ya terhadap industri halal. Kalau kita lihat Thailand, mereka punya visi ingin menjadi dapur halal dunia. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Thailand, kita sudah bisa melihat ya bagaimana banyak sekali restoran, hotel yang mengklaim sebagai Muslim friendly. Nah, kita lihat Korea sekarang. Korea itu sudah meng-announce bahwa mereka adalah destinasi utama pariwisata halal di dunia. Demikian juga Jepang. Inggris tidak kalah lagi. Mereka mengklaim bahwa London adalah pusat keuangan syariah di barat. Dan lain-lain. Malaysia, tetangga kita, juga mereka mempunyai visi menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia sudah mulai bangun, sudah mulai bangun dari mimpi, dari tidur panjang, meskipun sedikit tertinggal, tapi alhamdulillah ya, di tahun-tahun belakang, mungkin ya 4-5 tahun belakang, itu Indonesia mulai berlari untuk mengejar ketertinggalan ini. Bisa dilanjut. Jadi kalau kita lihat ini menurut Kearney, bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Jadi setiap perusahaan itu
tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir. Jadi memang halal ini dari hulu sampai ke hilir. Jadi tidak ada satu rantai pun dalam industri halal atau dalam proses produk halal ini terabaikan di dalam proses halalnya. Nanti kita bisa lihat. Saya akan jelaskan sedikit. Lanjut. Jadi kalau kita lihat nih ya indikator GIE di tahun 2020-2021 bagaimana Indonesia masih ya meskipun tadi saya katakan bahwa kita adalah konsumen nomor 1 di dunia, tapi kita masih jauh tertinggal, terutama dari negara tetangga kita Malaysia ya, kita masih jauh tertinggal baik di industri makanan, wisata halalnya, busana muslimnya, media dan rekreasi, juga kosmetik, itu kita masih sangat tertinggal. Nah ini peluang sebenarnya, peluang bagi kita untuk meningkatkan industri. Bisa saya akui juga ya kalau misalkan beberapa tahun belakangan kosmetik yang saya gunakan itu dari mana sih? Pasti dari Malaysia ya, karena kita tahu bahwa industri kosmetik di Malaysia ini sangat maju sekali, sehingga memang sangat menggoda untuk digunakan gitu. Sementara produk-produk halal di Indonesia dulu ya, saya katakan 2 tahun sebelumnya itu masih tidak terlalu banyak pilihan. Tetapi pada saat ini kita saya lihat sudah mulai mengejar ketertinggalan ini. Lanjut. Oke. Ini mungkin yang perlu kita ketahui ya, mengapa sih UNPAD juga sangat merasa memiliki tanggung jawab di dalam mewujudkan ekosistem halal ini. Kita lihat dulu dari dasar hukum utama produk halal di Indonesia. Jadi ini undang-undang yang mungkin bisa dikatakan paling ngetop ya di 5 tahun belakangan. Kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di sini ada perubahan signifikan dalam konsep jaminan produk halal sebelum era 2014, di mana proses sertifikasi halal ini ditangani oleh LPPOM ya, LPPOM MUI. Jadi bukan lembaga pemerintah. Nah, mulai tahun 2014 itu sudah terwujud undang-undang, ada undang-undang yang mengatur bagaimana proses sertifikasi halal ini diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, jadi kalau kita lihat dasar hukum kehalalan, sebenarnya saya ingin terlalu banyak membahas ini, tetapi kita harus tahu bahwa produk itu harus halal dan harus juga thayyib. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Thayyib atau mungkin kalau di dunia pangan itu keamanan pangan ya. Thayyib itu artinya baik, aman dikonsumsi, bersih, higienis, dan harus enak, kemudian harus mengandung nutrisi yang baik, juga bergizi, menyehatkan, dan bermutu. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan ya di dalam kita memproduksi produk. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat, ini khususnya saya bahas khusus dulu untuk produk pangan, obat, dan kosmetik ya. Halal itu nanti tersertifikasi, jadi jaminannya itu kita lihat dari sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di bawah Kementerian Agama. Kalau thayyib kita tahu sertifikasinya dikeluarkan oleh BPOM, entah itu dalam wujud sertifikat laik sehat atau nomor registrasi BPOM dan lain-lain ya. Itu dan itu semua diatur oleh undang-undang yang berlaku. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya halal itu harus kita pahami bukan hanya sekedar kewajiban seorang muslim di dalam menjalankan aturan agamanya. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa halal itu lebih dari sekedar mutu, bahwa halal ini
merupakan salah satu standar mutu, sama dengan standar mutu yang lain ya, ada SNI, ada apalagi HCCP, ada Fair Trade dan lain-lain ya. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa halal ini merupakan salah satu standar mutu dan bisa dikatakan merupakan salah satu standar mutu yang paling tinggi. Nah, sehingga sebenarnya kebutuhan halal ini tidak hanya halal ini tidak hanya dibutuhkan oleh Muslim saja, tetapi juga oleh semua orang, bahkan kalau non-Muslim ya. Kalau kita lihat di Eropa, mengapa orang cenderung memilih produk halal? Karena mereka yakin, meskipun mereka bukan Muslim ya, karena mereka yakin bahwa produk halal ini memiliki quality yang tertinggi, baik dari sisi kesehatan, safety, dan juga blessing-nya nih. Jadi hal-hal ini yang perlu kita tanamkan. Lanjut. Oke, jadi ini yang tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana undang-undang ini mengatur jaminan produk halal untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Wujudnya ada di sertifikasi halal. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman yang ada yang tertera di Undang-Undang nomor 33 tadi, dan juga nanti ada juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2001. Ini produk-produk yang diwajibkan untuk tersertifikasi halal. Ada makanan, minuman, obat, kosmetik, dan ini masing-masing jenisnya itu ada aturannya juga ya. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Tapi ini ketiga produk ini yang hanya berkaitan dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja. Kemudian ada barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Ini ada kriterianya, itu untuk bahan-bahan atau barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan, atau dia ada pada saat proses produksinya tuh ada kaitannya dengan produk-produk hewan. Itu termasuk sandang, penutup kepala ya. Jadi kenapa sih jilbab aja harus halal gitu ya? Karena memang memang ada beberapa titik kritis di dalam produksinya yang kemungkinan bisa terkontaminasi oleh produk non halal ya. Dan itu sebabnya urgent produk sandang, kemudian penutup kepala dan aksesoris itu tersertifikasi halal. Tapi dengan syarat dia memang bersentuhan dengan unsur-unsur hewan. Kemudian barang gunaan lain juga ada di sini kriterianya. Kemudian alat kesehatan juga ternyata ya juga memerlukan sertifikasi halal, dan barang gunaan lain yang mungkin nanti akan terus bertambah nih kriterianya. Silakan dilanjut. Nah, ini juga termasuk jasa ya. Jasanya juga sama, yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik, termasuk di dalam proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Silakan dilanjut. Jadi dari produk-produk yang tadi ada penahapan ya dalam proses sertifikasinya, karena kita tahu bahwa sumber daya manusia dan lembaga yang mengurusi sertifikasi halal ini juga masih terbatas, sehingga diperlukan penahapan. Nah, tahap pertama yang harus terpenuhi yaitu untuk produk makanan dan minuman, itu harus bisa tersertifikasi semua ya, semua produk yang beredar, semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia itu pada tanggal 17 Oktober 2024 itu ditargetkan semua tersertifikasi halal. Nah, ini ada selanjutnya untuk non makanan minuman, selanjutnya ada penahapan, nanti secara bertahap dia harus tersertifikasi halal. Kalau kita lihat di sini untuk produk-produk obat gitu ya, alat kesehatan itu memang masih memerlukan perjalanan panjang untuk bisa dapat tersertifikasi halal, termasuk vaksin ya. Jadi ini masih diatur oleh Perpres proses sertifikasi halalnya. Silakan dilanjut.
Nah ini tapi penahapan tadi ada kekecualian ya. Jadi semua produk hewani yang sekarang beredar itu harus tersertifikasi halal. Jadi tidak ada pengecualian aturan penahapan tadi ya. Semua produk yang mengandung unsur hewani itu harus bersertifikasi halal. Kita ingat kemarin ada kasus terkait apa sih makanan beku ya yang beredar di karena Jawa Barat termasuk salah satu penghasil atau produsen frozen food. Nah, banyak kasus yang terkait di sana termasuk unsur sertifikat halalnya gitu kehalalannya dipertanyakan. Nah, jadi untuk produk-produk ini itu tidak ada pengecualian sebelum beredar wajib mengajukan sertifikasi halal dulu. Oke, lanjut. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dan ini juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Oke. Nah ini teman-teman, lembaga yang sekarang terlibat di dalam proses sertifikasi halal, di mana UNPAD juga terlibat di dalamnya. Jadi LPPOM sekarang sudah tergantikan perannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang ada di bawah Kementerian Agama. Kemudian nanti orang-orang yang akan memeriksa di lapangan, yang akan melakukan audit, lembaganya adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga ini akan dititipkan oleh pemerintah di instansi pemerintahan lain, termasuk universitas atau yayasan keislaman. Itu sebabnya sekarang UNPAD sedang dalam proses akreditasi LPH ini. Kami sedang menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk untuk pendirian LPH. LPH di UNPAD sudah ada tapi belum terakreditasi oleh BPJPH. Kemudian sebenarnya satu lagi MUI ya, kita tetap, jadi kalau yang mengannounce atau menyatakan bahwa produknya halal atau tidak itu bukan UNPAD, bukan juga Kementerian Agama, tetapi tetap harus ulama. Itu sebabnya nanti yang menyatakan dia halal atau enggak itu tetap MUI. Nah, dari semua proses sertifikasi halal ini, dari semua proses yang dibutuhkan untuk industri halal ini ada kebutuhan SDM yang mungkin ini sangat di mana lembaga pendidikan seperti UNPAD ini bisa berperan di dalam menghasilkan atau mendukung terpenuhinya kebutuhan SDM untuk industri halal. Ada yang namanya auditor halal. Nanti auditor halal itu ada di LPH seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada penyelia halal, ada yang namanya pendamping proses produk halal. Nah, ini untuk untuk mendampingi UMK ya, usaha kecil mikro di dalam nanti self declare produk halal. Jadi tidak perlu melalui proses yang biasa di dalam mengajukan sertifikat halal. Terus juleha nih, juru sembelih halal juga diperlukan. Kemudian analis produk halal. Ya, kemudian ada juga yang namanya pemandu wisata halal dan chef halal. Jadi ini SDM yang dibutuhkan di dalam mendukung industri halal. Lanjut. Nah, bagaimana dengan UNPAD? Nah, dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal dan mendukung industri halal, itu UNPAD berperan serta dalam mendirikan dua lembaga ini. Jadi ada LPH dan Halal Center. Jadi berbeda ya, LPH dan Halal Center itu dua lembaga yang berbeda. Kalau LPH itu adalah kepanjangan tangan dari BPH, di mana ujian terhadap produk halal dan mengaudit produk-produk halal. Nah, kalau Halal Center ini mungkin perannya lebih banyak lagi. Halal Center itu harus bisa menyediakan penyelia halal, juga menjadi pusat riset dan kajian. Dia memiliki peran juga mengedukasi masyarakat dan melakukan pendampingan di dalam proses produk halal. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih riset dan inovasi produk halal atau halal science. Silakan.
Nah ini apa sih riset dan inovasi di bidang apa halal science ini sebenarnya sudah dicetuskan ya oleh BRIN. Nanti pada tahun 2022 itu riset di bidang sains halal itu akan dimasukkan ke dalam PRN, Prioritas Riset Nasional, dan akan dibuatkan section secara khusus. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam riset ini? Nah, ini sudah ada bocoran ya, bahwa riset yang terkait dengan bahan baku substitusi non halal baik di sektor makanan, farmasi dan kosmetik. Nah, ini ya bisa sangat-sangat terbuka sekali peluang di sektor di bidang riset ini. Kemudian juga pengembangan teknologi alat deteksi bahan kritis halal. Kita tahu masih perlu proses lama ya kalau kita mendeteksi komponen non halal. Kita masih harus menggunakan PCR. Kemudian juga beberapa titik kritis lain juga masih sulit untuk proses deteksi. Nah, ini peluang salah satu peluang riset kita untuk mengembangkan teknologi alat deteksi dan juga metode analisis. Kemudian juga standarisasi. Nah, ini jadi para pemangku kebijakan nih buat teman-teman yang memang concern untuk mengkaji tentang kebijakan ini juga berpeluang di dalam riset dan inovasi di bidang ini. Silakan dilanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari programnya KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Ini ada disusun beberapa klaster untuk rantai nilai halal. Dan ini juga merupakan peluang bagi kita di perguruan tinggi untuk melakukan inovasi-inovasi produk yang terkait di bidang ini. Ada klaster makanan dan minuman, kemudian pariwisata. Saya tahu di SPS ada program studi wisata ya, pariwisata. Ini juga potensinya sangat luas untuk dikembangkan, apalagi Jawa Barat mengannounce bahwa Jawa Barat itu salah satu destinasi pariwisata halal ya. Kemudian ada klaster fashion muslim, ada juga klaster media, rekreasi, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan juga klaster energi terbarukan. Dilanjut. Nah, ini riset yang telah dilaksanakan di Unpad, teman-teman. Saya baru bisa mengumpulkan data ini. Saya yakin sebenarnya riset yang telah dilaksanakan di Unpad ini yang ada kaitannya dengan halal science ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Saya lihat kebanyakan memang penelitiannya itu ada di produk meneliti tentang produk substitusi ya. Ada yang gelatin halal, ada juga pewarna makanan, kemudian lain-lain, dan juga ini banyak teman-teman dari FH nih ya yang mengkaji tentang kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan halal gitu. Jadi ini kira-kira yang sudah dilaksanakan di Unpad dan ini sudah terpublikasi juga. Lanjut. Ini yang sekarang sedang berjalan ya, proses risetnya. Jadi banyak sekali ini dari teman-teman dari FH, dari juga fakultas-fakultas lain yang sedang melaksanakan riset. Ada juga ada yang mengkaji tentang bahan baku sediaan farmasi. Halal, iya. Oke. Ada iklan sedikit dan lain-lain ya. Silakan. Sorry. Teman-teman host mungkin bisa dikendalikan. Oke.
Kemudian riset yang akan dilaksanakan ini sudah banyak sekali ya, akan dikerjakan. Kebanyakan memang masih di bahan sediaan atau bahan mengganti halal ya, dan juga kebijakan-kebijakan. Lanjut. Oke, jadi ini bagaimana kampus berperan serta di dalam ekosistem halal di Indonesia ya. Kita punya Halal Center, disitulah pusat kajian halal dilaksanakan. Halal Center juga tentunya bekerja sama dengan masjid, kemudian juga bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga terkait lain di dalam nanti proses penyediaan produk-produk halal. Terutama kita yang sekarang yang kita concern adalah sebenarnya produk-produk hasil peternakan ya. Nah ini mudah-mudahan ke depan bidang yang akan kita kaji ini lebih luas lagi. Nanti insya Allah ya di Unpad sekarang kita sedang berusaha mewujudkan kantin halal. Jadi nanti mudah-mudahan nih saya minta izin sama Pak Setiawan kalau boleh nanti kantin sehatnya itu menjadi salah satu kantin yang pertama kita sertifikasi halal ya. Mudah-mudahan lancar prosesnya karena saya lihat konsepnya sudah sangat baik, jadi mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan bersama. Oke, lanjut. Ini kurang lebih sama sih seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan dilanjutkan. Ini perkenalan sedikit ya tentang Pusat Riset Pajajaran Halal Center, sudah sejauh mana kegiatan yang kami laksanakan. Jadi ini unit-unit kerja yang ada di kita ya, di PHC. Kita punya unit pelayanan syariah. Nah ini kita kerjasama dengan Masjid Unpad, dengan program studi ekonomi syariah, yang mudah-mudahan bisa membantu kita di dalam melayani kebutuhan yang terkait dengan syariah kita ya. Kemudian mungkin dikeluarkan aja ya host. Bisa di out Kak. Ini unit layanan riset. Kita ada beberapa program riset yang ada di bawah manajemen PHC. Kemudian juga publikasi ilmiah dan paten, dan ada unit laboratorium pengujian halal. Nah, kita sudah punya laboratorium halal yang saat ini dititipkan di FTIP. Jadi itu alat yang memang didedikasikan khusus untuk menguji kehalalan produk. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Yang kita kembangkan adalah training dan learning center, kemudian juga proses pendampingan untuk UMK ya, terutama ini sedang berjalan di beberapa dinas, kedinasan atau Pemda. Juga kita punya namanya sekarang kantin halal dan thayyib. Kantin halal ini keberadaannya di kompleks Balai Sawala. Jadi kalau teman-teman main ke Jatinangor, silakan nanti mudah-mudahan kalau sudah diizinkan beroperasi ya, silakan nanti singgah ke kantin halal. Namanya kantin akademik halal. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh PHC, tadi saya sudah sampaikan, silakan bisa dilanjut. Nah ini kegiatan yang telah dilaksanakan, jadi memang Unpad itu memiliki MOU ya dengan BPJPH, terkait kerjasama Unpad dengan BPJPH untuk pendirian LPH, juga kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem halal. Kemudian kita juga punya program kegiatan akselerasi dan implementasi sertifikasi halal. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia dan sekarang kegiatannya juga riset di berbagai bidang keilmuan ya, termasuk vaksin. Silakan lanjut. Ini ya hasil kerjasama kita dengan BPJPH. Kita di Unpad sudah memiliki 3 auditor ya yang siap untuk bekerja di dalam LPH nanti. Kemudian juga ini berbagai kegiatan lain. Silakan dilanjut.
Ya, ini saya sudah ceritakan. Ini pelatihan-pelatihan yang sedang kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Kita punya pelatihan duta halal namanya. Jadi ini untuk para mahasiswa yang memang interest terhadap proses produk halal. Nanti bisa dilanjutkan dengan KKN atau PKL atau magang yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita juga sudah punya 53 orang penyelia halal yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, dan kita juga sekarang sedang mengusahakan layak halal. Jadi seluruh pengusaha kantin yang ada di Unpad itu kita beri pelatihan tentang proses produksi pangan yang halal dan aman ya, dan keamanan pangannya termasuk sanitasi, hygiene, GMP dan lain-lain. Dilanjut. Ini teman-teman kantin yang saya ceritakan tadi, kantin akademik halal Pajajaran namanya. Jadi letaknya di Balai Sawala. Itu mudah-mudahan ya, karena sebenarnya ini seharusnya tahun kemarin ya bisa terwujud, tapi karena pandemi kita tahu berbagai kegiatan memang harus ditunda. Lanjut. Nah ini untuk mendampingi UMK, Unpad telah memiliki 53 orang penyelia halal, ya, seperti saya sampaikan tadi, dan Unpad juga merupakan anggota dari konsorsium Halal Center di Jawa Barat yang nanti akan mengadakan pelatihan untuk pendampingan halal. Pendampingan ini akan mendampingi UMK di dalam proses self-declare halal produknya. Oke, dan PHC juga melayani konsultasi proses produk halal. Lanjut. Ini Learning dan Training Center, kita menyediakan pelayanan pelatihan untuk pendamping halal, untuk penyelia halal, untuk duta halal, juga pelatihan proses produk halal dan thayyib, ya, terutama untuk kantin-kantin dan UMK, juga Juleha, juru sembelih halal. Lanjut. Oke, mungkin dilanjut aja ini. Ya, ini proses pendirian lembaga sertifikasi halal. Lembaga pemeriksa halal ini sedang dalam proses ya, dalam proses penyusunan dokumen. Dilanjutkan. Nah, ini rencana kegiatan kita yang mungkin saya juga mengundang teman-teman semua untuk terlibat di dalamnya. Kita ada laboratorium uji dan riset, jadi nanti kita kegiatannya itu akan menguji dan riset pangan halal, juga yang thayyib ya. Jadi kita memang segi halal dan keamanannya nanti kita layani secara bersamaan. Ini fasilitasnya juga termasuk yang akan kita kembangkan ke depan, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Silakan dilanjut. Oke, ini cita-cita dan sebenarnya sudah mulai dirintis teman-teman. Nanti mudah-mudahan kita punya rumah potong hewan atau rumah potong unggas ya. Semoga mungkin mudah-mudahan ya di tahun depan kita sudah punya cool storage yang letaknya di PEDK di belakang rektorat ya. Cool storage yang memang didedikasikan untuk produk-produk daging. Jadi ke depan nanti kalau teman-teman Sivitas Akademika Unpad memerlukan produk-produk daging itu bisa dilayani oleh Unpad sendiri gitu ya. Lanjut. Nah ini teaching industry, nah ini agak mungkin tertunda nih. Kita tadinya berencana untuk membuat teaching industry produk pangan halal, termasuk tadi gelatin dan kolagen tadinya ya, tapi yang mungkin masih harus ditunda nih karena belum approve. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terlibat nanti di dalamnya. Silakan. Ini proses sertifikasi tadi saya sudah sampaikan. Silakan dilanjut. Ini training center juga tadi kira-kira sudah saya sampaikan juga. Silakan dilanjut. Nah ini kantin dan kafe ya dalam proses. Jadi semoga di tahun depan semua kantin yang ada di Unpad ini bisa menjadi kantin yang halal dan sehat ya. Jadi selama ini memang kita agak-agak khawatir ya dengan kondisi kantin yang ada di kita. Sudah saatnya kita memiliki kantin yang bisa menyediakan makanan yang terjamin kehalalan dan kesehatannya juga. Saya terima kasih teman-teman atas perhatian